Allah akan jaga wibawanya, akan jaga kedudukannya. Banyak orang yang pertama kali mendapatkan kedudukan di sisi manusia, akan tetapi kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan ia hina di hadapan manusia. Sudah banyak contoh yang seperti ini. Wasyanatul mal, meninggalkan maksiat juga bisa menjaga harta kita. Allazi ja'alallahu qawaman limasalihid dunya wal akhirah. Harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan maksiat. Dan harta kita sejatinya adalah untuk menegakkan berbagai amal-amal soleh yang bermanfaat bagi dunia kita maupun bagi akhirat kita. Wa mahabbatul khalqi, meninggalkan maksiat juga akan mengakibatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sesama manusia akan memberikan cintanya kepada orang yang pandai menjaga dirinya. Dia tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Wa jawazul qali bainahum, perkataannya akan diikuti oleh manusia. Kalau ia berkata, maka perkataannya itu akan diikuti oleh manusia. Ini akibat dari meninggalkan maksiat. Maka sebaliknya, orang yang senantiasa tenggelam dalam maksiat kepada Allah, kalau ia berkata, maka tidak akan dianggap oleh manusia. Wasalahul ma'ashi, kehidupannya akan baik. Kehidupannya akan tertata, akan teratur. Beda dengan orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupannya tidak akan teratur. Kehidupannya akan berantakan. Apa yang dia harapkan selama hidup, kebahagiaan, tidak akan ia dapati kalau senantiasa melakukan maksiat. Kalau sekarang kita merasakan kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit, berantakan urusan kita, tidak ada yang selesai, problem demi problem terus mendera kita, maka kita harus segera melihat diri kita sendiri, harus segera muhasabah, barangkali kita sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat. Segeralah tinggalkan, karena meninggalkan maksiat itu akan berefek salahul ma'ashi. Allah Subhanahu wa taala akan membaikkan kehidupan kita sehingga tertata dengan baik, sehingga kita nyaman dalam kehidupan ini. Bahkan warohatul badan, badan kita pun, jiwa kita, raga kita, semuanya akan merasa nyaman. Wa quwwatul qalbi, hati semakin kuat, bukan semakin lemah. Hati yang kuat inilah hati yang berpotensi untuk melakukan amal-amal kebaikan untuk bekal nanti di akhirat. Ketika datang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berguna bagi kita. Kekayaan kita tidak berguna, anak-anak keturunan kita tidak berguna. Tapi yang berguna kepada kita adalah kalau kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat dari dosa-dosa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah, di hari tidak ada manfaatnya harta, kekayaan, anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat dari dosa-dosa. Hati yang meninggalkan maksiat sehingga kekuatannya meningkat. Watibun nafsi, dan baiknya jiwa, tenang, jiwanya akan tenang, jiwanya akan baik. Jiwa yang baik modal untuk kehidupan yang lebih baik, untuk agamanya, untuk akhiratnya, untuk dunianya juga. Ketenangan jiwa, kebaikan
roh kita, jiwa kita adalah satu modal. Dan ini akan kita dapatkan kalau kita meninggalkan maksiat. Tidak mengotori jiwa kita dengan maksiat noda-noda dosa.